Dan ini hadir dengan interaksi yang kompleks sekali dengan Rangga dalam series ini. Gimana rasanya? Cukup deg-degan ya awalnya sama dua senior ini, soalnya aku dulu nontonin mereka banget waktu aku kecil. Sama, tos dulu gak sih? Dulu yuk, kayak kita semua lah pasti, iya kan? Orang senior. Yang nonton gak sih? Terus pas pertama kali ditawarin, of course very excited. Terus yang bikin aku tertarik adalah Gina ini mempunyai karakter yang berlayer-layer. Dia tidak hanya seorang pelakor yang ujuk-ujuk datang ke rumah pengen merusak rumah tangga orang, enggak, tapi dia emang punya luka batin yang teramat dalam dan cukup sakit, dan aku yakin kayak semua orang di sini punya traumanya mereka masing-masing, kayak itu tergantung cara kita ngatasinnya kan. Kebetulan Gina ini tidak punya sosok dad figure dan dia mencari itu karena kosong banget, hatinya kosong, gak ada kasih sayang, jadi mau gak mau ya kebetulan, terlahir dari kebetulan juga, kebetulan ditemuin dengan Mas Rangga yang bisa ngisi kekosongan itu dan bisa ngisi rasa nyaman itu. Keayahan gitu ya. Oke. Daddy issue jatuhnya. Iya, daddy issue ya. Tapi sebenarnya ceritanya juga ibunya sudah tidak ada juga. Sudah Jadi tidak wah, ada. figur orang tuanya benar-benar absen dua-duanya. absen dua-duanya. Sulit. Berat juga ya. Oke, terima kasih Maria. Itu penjelasan yang sangat manusiawi. Mungkin habis ini di episode 2 mau emosi tapi udah lebih mindful kali ya. Kayak oh iya ternyata berat juga sih jadi Gina gitu ya. Alright, kita langsung mau ke istri sah dulu. Ke Marsyanda silakan. Sebagai pemeran Syafa di sini Kak Marsyanda memerankan sosok yang tidak hanya menghadapi tekanan itu sebagai bagian dari sandwich generation, tapi juga dari stigma negatif sosial ya kan, karena orang-orang mungkin menuntut harus punya anak, dan ini penantian udah cukup lama ya, 10 tahun? Ya. Yes, 10 tahun penantian itu kan lama banget ya kan, dan udah tahu dong cibiran-cibiran dari mertua itu seperti apa. Nah bagaimana hal ini sebenarnya mencerminkan perjuangan banyak perempuan di Indonesia dari kacamata Kak Marsyanda, silakan. Sebenarnya yang Syafa alamin itu ya betul ya dialamin oleh banyak sekali orang di timur, karena kultur ya di Indonesia kita bahas deh gitu. Kita semua itu seakan-akan punya nilai bahwa kita hidup untuk menyenangkan orang lain di sekitar kita, menyenangkan masyarakat di sekitar kita. Kita nggak boleh menentang nilai-nilai yang dipegang sama lingkungan sekitar kita, entah keluarga, entah dari mertua, entah dari suami kita, pasangan sendiri, ataupun dari sekolah, kuliah, tempat kerja, apapun itu yang sifatnya tuh ya udah kita hidup untuk orang lain. Jadinya Syafa tuh kayak over baik karena tidak pengen berbuat salah dan selalu pengen menyenangkan orang lain sampai over limit gitu. Ya people pleaser itu gitu. Tapi saking dia over limit itu baiknya, dia jadi nggak sadar ketika dia mengorbankan kehamilannya sendiri, mengorbankan hubungannya dengan suaminya, dan dia punya dilema yang dimiliki oleh aku rasa lumayan banyak wanita Indonesia juga, bahwa si individu perempuan ini nggak tahu kapan harus memprioritaskan pasangan sebagai suami, ini udah bukan pacaran lagi, ini udah suami, dan kapan harus memprioritaskan keluarga. Karena bagi dia itu keluarga penting juga, tapi kan ini udah berumah tangga nih, ada saatnya kita harus ya udah kita berdua aja. Nah Syafa tidak memahami itu, tapi dia merasa pokoknya aku punya keinginan mau jadi istri yang baik, kayak dialog tadi kan, anak yang baik, menantu yang baik. Tapi kok kalau over jadi bumerang buat dirinya sendiri gitu malah. Berarti itu dari peran Syafa kita bisa belajar tentang prioritas juga ya? Bahwa kita nggak bisa menanggung segala sesuatu, kita kan hanya manusia biasa, bukan superwoman. Bukan superhero. Bukan superhero, benar. Kasih tepuk tangan dulu dong, keren ya. Ini tepuk tangan untuk menyemangati diri sendiri yang kadang-kadang terlalu baik sampai lupa memikirkan diri sendiri. Oke, kita langsung geser ke sang suami ya. Sang suami ini sebenarnya kalau kita lihat Rangga ini tipe yang suami idaman juga sih sebenarnya ya. Kerjaan baik, juga sayang sama istri. Cuma mungkin sepertinya ada sisi-sisi anak maminya sedikit mungkin, atau kurang tegas dengan orang tua yang ikut campur. Gimana tanggapan Rangga tanggapan dari Kadima sendiri tentang peran ini dan orang tua yang terlalu ikut campur? Ya, aku setuju. Sebenarnya bukannya dia gimana ya? Karena Rangga itu anak tunggal, dia hidup bersama ibunya. Yang namanya anak satu-satunya, pasti kan semua orang tua pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Apa yang orang tua pekerjakan pasti untuk anak-anaknya. Karena anaknya hanya satu, jadi semuanya diberikan ke Rangga. Sampai akhirnya Rangga sendiri sampai tidak tahu apa sebenarnya yang ingin dia tuju dan cita-citakan. Jadi
semuanya memang udah disiapkan oleh orang tua sih. Sebenarnya itu. Oke, setelah mendengar penjelasan dari Kak Dimas tentang tokoh Rangga ini, kita jadi relatable juga. Ya berarti sebenarnya ada pressure tertentu dari mertuanya juga. Karena kan ya sebagai mertua gitu ya, atau ibu dari Rangga, kan pasti pressure juga, anak cuma satu. Dari sinilah saya mendapatkan cucu. Kalau nggak dari sini dari mana lagi gitu. Betul. Kan. Oke, wow, ini ceritanya perannya masing-masing kuat-kuat sekali ya. Hebat. Taksi tepuk tangan dulu untuk para orang-orang yang bekerja di belakang layar ataupun depan layarnya video original series ini. Luar biasa. Terasa beratnya ya. Kita lanjut lagi untuk Maria, silakan. Kalau untuk Maria, ini kan jelas banget nih peran Gina ini menggambarkan sosok pelakor dalam rumah tangga Rangga dan juga Syafa gitu ya. Apa sih tantangan yang paling besar yang kamu rasakan dalam memerankan karakter ini yang mungkin abis ini kamu bisa jadi dibenci di sosial media ataupun di dunia nyata tuh ada yang ketemu dijambak. Gimana coba Maria? Kalau tantangan terbesar mungkin aku ingin semua yang nonton punya empati lebih aja sih ke karakterku, ke setiap karakter, karena tidak langsung menghakimi, karena ada motivasi kuat dan cukup sakit kenapa Gina melakukan hal yang Gina lakukan gitu. Karena tidak ada sosok ayah itu, makanya dia kehilangan arah, jadi mengarah ke sesuatu yang keliru yang emang tidak saya benarkan. Tapi aku ingin itu sih penonton lebih berempati dan melihat jelas sisi kekosongan yang Gina rasakan. Aku pengen itu nyampe aja sih. Oke, berarti dari peran Gina ini sebenarnya Maria juga ingin membuka gitu ya mata penonton bahwa ini loh POV anak ini kenapa dia bisa sejauh ini loh gitu. Alright. Semoga itu bisa jadi templakan untuk kita yang ke depan akan menjadi orang tua. Kita jangan sampai menelantarkan anak kita, memberikan dia masuk ke dalam trauma-trauma yang gak perlu ya. Thank you so much untuk Maria. Kita mau lanjut untuk Kak Marsyanda dulu. Tadi kan sebenarnya udah bahas banyak tuh mengenai stigma-stigma sosial, bahwa apalagi di Indonesia gitu ya, bahwa orang udah menikah, kapan punya anak gitu kan, kapan punya ini segala macam. Apa sih pesan yang Kak Marsyanda ingin bilang? Entah lewat peran ini ataupun dari personal hatinya Kak Marsyanda aja untuk perempuan-perempuan yang mungkin mengalami posisi ini juga. Mungkin menjadi orang yang baik sekali, selalu memberi, giving terus gitu, itu bagus banget. Tapi kalau kita nggak tahu kapan batasan giving itu menjadi toxic buat kita, itu malah bahaya buat kita ya, karena banyak sekali orang-orang yang ya over baik ke sekitarnya ini justru malah bukannya respect, bukannya menghargai dia, tapi malah memanfaatkan kebaikan orang ini. Jadi malah jadi yang aku bilang tadi bumerang dan toxic buat dirinya sendiri sampai mencelakai dirinya sendiri. Jadi mesti tahu batasnya nih. Kayaknya di sini aku masih bisa nih berbuat baik, bersikap baik. Tapi yang di sini kok orang malah jadi manfaatin ya. Udah deh, nggak usah deh, stop dulu gitu. Jadi mesti tahu kapan berhenti dan kapan terus maju untuk baik gitu. Oke, terima kasih banget Kak Marsyanda. Berarti harus tahu kapan waktunya. Dipoles-poles lagi yuk, kebijaksanaannya bisa yuk. Oke, kita lanjut ke Kak Dimas. Kalau Kak Dimas, kita melihat di sini kan peran Rangga ini kalau dibilang ya suami istri sebenarnya baik-baik aja nih, harmonis-harmonis aja. Cuma mungkin ada harapan, ekspektasi yang datang dari luar seperti keluarga, masyarakat, dan terutama mengenai memiliki anak ini. Dalam karakter Rangga, bagaimana sih tekanan ini mempengaruhi hubungan suami istri yang sebelumnya penuh cinta, jadi kayak tiba-tiba hampa dan jadi ya kemana-mana gitu. Silakan Kak Dimas. Kok berat sih pertanyaan? Iya emang emang sudah diatur begitu ya. Sebenarnya ya memang rumah tangga Syafa Marangga ini nggak ada masalah, cuman permasalahannya adalah komunikasi kami yang tidak seterbuka itu. Karena di rumah tangga ini memang kita personal pribadinya tuh harmonis. Cuman karena Syafa membawa problem dari keluarganya yang tidak terbuka kepada Rangga, dan Rangga sendiri pun juga punya problem komunikasi dengan ibunya yang tidak terbuka juga ke Syafa mungkin. Jadi itu membuat rumah tangga kita menjadi seperti hampa. Jadi ya kayak apa sih namanya? Hambar, kekosongan batin gitu ya. Terus banyak segi karena Rangga ini juga orang yang lempeng. Dia sama Syafa juga lempeng, begitu datang orang baru yang memberikan sesuatu yang berbeda, itu menjadi sebuah warna baru buat Rangga.
seperti yang tadinya monokrom dikasih warna merah sedikit menjadi sesuatu yang berbeda kan. Jadi itu ya rumah tangga kami. Iya, betul. Atau ada juga orang-orang yang kadang-kadang bilang mengenai apa pubertas kedua ya terjadi pada pria. Nggak tahu. Oh ya udah. Belum ya. Oh, masih muda, baik. Kasih tepuk tangan dong buat semuanya. Alright, para guys kita sudah berbicara. Mungkin ada mau satu pertanyaan lagi boleh untuk Mbak Keke? Boleh ya? Oke. Boleh. Dibolehin ya. Oke, Mbak Keke mengingat jalinan terlarang ini kan mengangkat isu-isu yang cukup sensitif gitu. Seperti trauma, perselingkuhan. Bagaimana sih Mbak Keke dan juga tim itu mengatur agar produksinya itu tetap sensitif dan juga bertanggung jawab dalam menyampaikan pesan kepada para penonton? Seperti apa Mbak Keke? Oke. Sebenarnya ini proses yang sangat panjang ya, karena untuk pemain lebih mengerti cerita dan juga konsep kita di dalam membuat Jalan Terlarang ini. Jadi kita tuh dari awal memang tidak ingin membuat cerita tentang perselingkuhan sebenarnya. Jadi perselingkuhan ini hanya bumbunya ya. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah cerita tentang keluarga ya. Tentang keluarga yang toksik dan di mana itu bisa mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh anak-anak atau tokoh-tokoh di dalam cerita kita ini. Jadi ini semua kita punya sesi reading yang lumayan panjang dengan para cast dan juga tim produksi kita. Berapa lama tuh? Itu kita berapa ya? Lumayan panjang ya. 4 bulanan ini ya nih. plus. Wow. Plus. Jadi disitulah kita tuh mengolah ya. Jadi semuanya itu kita obrolin di situ. Misalnya ada skrip pun kita ngobrol dengan pemain juga. Misalnya apakah ini kalau mereka menjadi karakternya apakah ini udah sesuai, Relate, apakah gitu mereka relate, apakah mereka merasa oh ini tidak karakter saya sama sekali. Gitu. Jadi kita banyak ngobrol, Banyak revisi nggak? Banyak. Perubahan? revisi tentu. Iya. Terus kita juga banyak ngobrol dengan tim video untuk semua masukan-masukan kita di selama kita sesi reading atau pre-production itu untuk memastikan kita tetap align dalam satu konsep yang sama seperti yang udah kita present dari awal gitu. Jadi ini sih sebenarnya sangat penting supaya semua pemain itu menyadari oh sebenarnya dia begini itu karena ada sebabnya gitu. Jadi tidak hanya aktingnya di luar saja, tapi juga benar-benar dari hati ya, karena mereka benar-benar masuk ke dalam karakter tersebut. Betul. Itu